Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Dini Damayanti dan rekan presentasi saya Ibu Bintang Timur akan memaparkan presentasi berjudul konsep diri dan value, guna untuk menyelesaikan tugas perilaku organisasi dan kepemimpinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri, pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Singkatnya, konsep diri adalah gambaran mental setiap individu yang terdiri dari pengetahuan tentang dirinya sendiri, penghargaan bagi dirinya sendiri, dan penilaiannya tentang diri sendiri. Terdapat 3 aspek menurut Calhoun dan Asosela. Aspek-aspek tersebut yaitu pengetahuan, harapan, dan penilaian. Sedangkan menurut Fitz Robinson dalam Hey Demas tahun 2010, terdapat 5 aspek yaitu diri fisik, diri pribadi, diri keluarga, diri moral etik, dan diri sosial. Konsep diri sendiri dalam perspektif Islam, Islam mengajarkan kepada kita sebagai muslim harus mempunyai keyakinan bahwa manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi. Untuk itulah seorang muslim tidak boleh bersikap lemah. Seperti yang disebutkan surat Al-Imran ayat 139 dan Al-Isra ayat 70, di mana manusia harus memiliki rasa percaya diri. Dan berikut review jurnal yang saya ambil berjudul Konsep Diri serta Faktor-Faktor Pembentuk Konsep Diri berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik yang diteliti oleh Francisca Vivi Sintaviana dan Dr. G. Arum Yudarwati, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2014. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pentingnya memahami konsep diri anggota organisasi. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan konsep diri karyawan kantor kemahasiswaan alumni dan kampus ministry Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep diri dari seluruh karyawan kantor kemahasiswaan alumni kampus ministry berjumlah 9 orang didapat dari perspektif partisipan sendiri dan orang lain. Kemudian, konsep itu tersebut dapat dikelompokkan pula menjadi 3 komponen yang diungkapkan oleh Stephen, Susan, dan Ivy tahun 2010, yaitu attitudes, belief, dan value. Pada dasarnya, faktor yang membentuk konsep diri dari para partisipan adalah interaksi, namun dalam penelitian didapat faktor-faktor yang lebih spesifik disebutkan oleh partisipan, yaitu keluarga, peran yang dijalankan, pengalaman, interaksi situasi sekitar, rapat internal KACM, usia orang lain yang menjadi inspirasi partisipan dan spiritualis. Sekian, terima kasih. Selanjutnya tentang value akan dipaparkan oleh Ibu Bintang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Value atau berarti juga nilai-nilai mempunyai arti tentang sesuatu yang dianggap baik, di mana keberadaannya diinginkan, dihayati, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat, mulai dari unit terkecil hingga yang terbesar. Di sini kami mereview sebuah jurnal berjudul Nilai-nilai Kerja dan Komitmen Organisasi, sebuah studi dalam konteks pekerja Indonesia, oleh Sito Merianto dan Fauzan Heru Santoso, Universitas Gadjah Mada. Sebagai latar belakang penulisan jurnal ini adalah karyawan sebagai aset perusahaan ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan, sehingga berusaha berprestasi. Perusahaan bukan hanya menuntut apa yang diberikan oleh karyawan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan karyawan. Dalam hal tersebut, terbentuklah komitmen organisasional, seperti juga pendapat para ahli seperti Modey dan kawan-kawan. Dari Steer and Potter mendapatkan bahwa variabel individual sebagai prediktor yang lebih kuat, yaitu variabel individu dan demografis, seperti gender, usia, status perkawinan, dan pendidikan. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan yaitu menguji dampak nilai-nilai kerja terhadap komitmen, menguji pentingnya nilai-nilai kerja dan variabel demografis secara relatif untuk menjelaskan komitmen, menentukan apakah ini nilai-nilai yang ada hubungannya dengan komitmen di masyarakat Barat juga menunjukkan hasil yang sama dengan Indonesia. Metode penelitian. Subjek penelitian, data diambil dari sampel karyawan dari 4 macam perusahaan Indonesia dengan teknik random. Alat pengukuran data menggunakan angket work value dari Kallenberg. Sedangkan variabel nilai kerja diukur dengan angket Wolek, Gödel, Witching, and Smith. Sedangkan komitmen organisasional diukur dengan skala Porter. Sampailah pada kesimpulan penelitian, yaitu bahwa nilai kerja merupakan alat ukur yang baik.
ada korelasi antara nilai-nilai kerja dan kemitraan organisasi. Dengan demikian, nilai-nilai kerja turut berperan pada timbulnya komitmen terhadap organisasi, dan untuk selalu menjadi perhatian bagi organisasi dan perusahaan memberikan kesesuaian antara reward dan nilai-nilai kerja. Sekian dan terima kasih.